user, yang artinya kemudahan. Dan Adam al-Haraj, menghindarkan kesulitan dalam hukum Islam. Next. Nazih Ahmad menyatakan bahwa penggunaan bahan-bahan yang diharamkan seperti alkohol dalam medis dan obat-obatan selama belum tergantikan atau belum ada alternatif lain yang memberikan kesembuhan pada suatu penyakit kecuali hanya bisa sembuh dengan obat alkohol tersebut, maka hukumnya dibolehkan. Sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk homer, nabis, dan alkohol. Dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat atau sesuatu yang dapat menyembuhkan, dan tidak ada obat lain selain itu. Next. Muhammad Rashid Ridho dalam kitab tafsir Al-Manar mengatakan bahwa menghukumi najisnya alkohol yang kini sudah banyak digunakan untuk tujuan positif, seperti untuk keperluan medis, campuran obat-obatan, dan sebagainya, tentu akan menimbulkan kesulitan atau haraj bagi umat manusia. Dan ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan kesulitan itu harus dihilangkan. Next. Dalam dunia kimia, farmasi, dan kedokteran, alkohol banyak digunakan diantaranya sebagai berikut: sebagai pelarut, sebagai bakterisida atau pembasmi bakteri, sebagai alkohol penggosok yang digunakan sebagai rubefaction pada pemakaian luar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama, sebagai germisida atau pembasmi kuman alat-alat, sebagai pembersih kulit sebelum injeksi, dan sebagai substrat senyawa intermediat, solvent, dan pengendap. Next. Karena banyaknya kegunaan dari alkohol yang dapat membantu dalam proses farmasi dan medis, perlu dijelaskan kedudukan hukumnya. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Jika alkohol digunakan dalam pelarut obat-obatan termasuk dalam kategori memabukkan, maka hukumnya haram untuk menggunakannya, kecuali pada kondisi darurat, dan penggunaan alkohol yang tidak memabukkan pada kondisi tidak darurat diperbolehkan. Yang kedua, jika alkohol yang memabukkan menjadi obat atau campuran obat, maka hukumnya diharamkan. Yang ketiga, jika alkohol tersebut bukan termasuk memabukkan atau iskar, maka hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, dalam kondisi darurat, alkohol diperbolehkan digunakan dengan sewajarnya. Next. Bedanya alkohol dan khamar. Alkohol untuk senyawa kimia yang memiliki gugus fungsional. OH dan senyawanya biasa diakhiri kata alkohol atau nol. Contohnya kandungan alkohol dalam madu lebah adalah benzili alkohol, beta metali alkohol. Yang kedua, alkohol biasa digunakan untuk menyebut etanol, semacam yang biasa kita temui dalam parfum, antiseptik, mouthwash, deodoran, kosmetik, dan sebagainya. Yang ketiga, alkohol untuk minuman keras. Minuman ini biasa disebut minuman beralkohol, alkohol beverage, atau alkohol saja, dan sifatnya memabukkan. Next. Dan perlu kami tekankan sekali lagi, alkohol yang jelas-jelas diharamkan adalah alkohol yang sifatnya memabukkan, yaitu alkohol kategori 3. Dalil pengharamannya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu mau mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran
meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah. Yang dimaksud dengan khamar dalam ayat di atas dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu muskirin khamri wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap yang memabukkan pastilah haram. Pendukung dari fatwa utama. 1. Apa hukum cairan beralkohol dan alkohol yang digunakan untuk mengobati luka-luka? Lalu bagaimana hukum menggunakan bir untuk maksud ini? Bagaimana pendapat Anda mengenai bir yang tertulis bebas alkohol? 2. Lalu bagaimana jika seseorang ingin mengobati lukanya dengan alkohol antiseptik? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena sudah kami tegaskan ini bukanlah haram. Oleh karena itu, kalau sudah diketahui penggunaan alkohol semacam itu tidaklah haram. Apabila ada kebutuhan, hal ini tentu saja dibolehkan dan menghilangkan segala kerancuan yang ada. Next. Jurnal penggunaan alkohol sebagai desinfektan pada terapi komplementer bekam. Bekam 1, abstraknya. Saat ini terapi komplementer banyak diminati oleh masyarakat dunia. Salah satunya cupping atau hijama atau bekam. Alat bekam harus dalam kondisi bebas kuman saat atau dipakai untuk menghindari terjadinya infeksi silang. Proses sterilisasi tidak mungkin dilakukan di saat kerja lapangan. Oleh karena itu, dilakukan desinfeksi dengan menggunakan alkohol 70%. Next, Mal. Pendahuluan. Saat ini terapi komplementer banyak diminati oleh masyarakat dunia. Terapi komplementer merupakan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari generasi pendahulu atau nenek moyang. Telah ada dan telah dirasakan manfaatnya dari dulu hingga sekarang. Sebenarnya pemanfaatan dan penggunaan berbagai teknik dan terapi komplementer merupakan fenomena yang terjadi sebelum kedokteran modern muncul. Oleh karena itu, WHO juga mengakui keberadaan teknik pengobatan tradisional diantaranya cupping atau hijama atau bekam. Next. Metode penelitian, perancangan penelitian deskriptif, pengambilan bahan atau sampel dari cup atau mangkuk bekam dilakukan oleh tim mobile BBLK dan menggunakan alat untuk pemeriksaan kuman di BBLK Pusat Palembang. Hasil pemeriksaan ALT pada cup atau mangkok sebelum bekam, setelah bekam, MO atau mikroorganisme ALTMO atau mikroorganisme ALT cup steril 0
steril 0, cup 2, steril 0, steril 0, cup 3, steril 0, steril 0, cup 4, steril 0, steril 0. Pembahasan. Bekam dalam penelitian ini merupakan teknik melukai permukaan kulit dengan cara puncturing atau menusuk dengan jarum. Tujuan dari tindakan tersebut adalah mengeluarkan darah kotor yang berada atau menumpuk pada lapisan dermis atas yang terangkat akibat hisapan negatif dari mangkok atau cup. Menurut Berman, Sinder, Kezier 2009, area fungsi jarum dan setiap luka pada kulit yang mengeluarkan darah, maka organisme infeksius yang umum adalah virus hepatitis B, HIV, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermidis. Mekanisme kerja beberapa desinfektan yaitu merusak dinding sel, merubah permeabilitas sel, merubah molekul protein dan asam nukleat, menghambat kerja enzim, menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Next. Kesimpulannya, penggunaan alkohol 70% setelah alat bekam mempunyai ALT 0, MO steril. Sarannya, penggunaan alkohol 70% sangat bermanfaat untuk membersihkan kuman pada alat kesehatan di rumah sakit. Bagi kegiatan ambulatori atau kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung rumah sakit atau puskesmas, dan kegiatan home care. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau yang disalahkan? Saya Wisnu. Iya, bisa sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Assalamualaikum, nama saya Vika dari kelompok 6, ingin bertanya, bolehkah berobat dengan alkohol? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Vika. Apakah ada lagi? Saya ingin bertanya, Wisnu. Iya. Iya, bisa sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Tegar Pramudia dari kelompok 8. Apakah alkohol dalam obat itu haram? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Tegar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Saya izin bertanya moderator. Nama saya Alia dari kelompok 4. Apakah dibolehkan menjual makanan yang mengandung babi atau alkohol? Mengingat di Amerika kan banyak kaum muslimin yang memiliki toko yang menjual bir, daging babi, rokok, atau malah memproduksinya. Oke, baik Alia. Wisnu mau nanya. Iya, silakan. Nama saya Tiara dari kelompok 9 yang bertanya, apakah diperbolehkan memperdagangkan hamr dan babi jika tidak dijual kepada muslim, namun kepada non-muslim? Terima kasih. Ya, baik. Pak, izin berdiskusi sebentar ya, Pak. Pertanyaannya, bolehkah berobat dengan alkohol? Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fikih tetap berpedoman pada hukum khamar. Imam mazhab yang 4 pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai khamar dan semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Pendapat ini beralasan pada hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat untuk kamu dari sesuatu yang diharamkan memakannya. Begitu, Vika, apakah dapat dimengerti? Iya, sudah jelas Aida. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tegar. Apakah alkohol dalam obat itu haram? Jadi jawaban itu dapat disimpulkan dalam fatwa MUI di atas penggunaan alkohol atau etanol dalam makanan, minuman, maupun obat hukumnya mubah, asal alkohol atau etanol yang digunakan berasal dari industri non-khamar, baik berasal dari sintesis kimia maupun industri fermentasi. Bagaimana Tegar? Apakah cukup jelas jawabannya?
Iya, terima kasih Afifah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Apakah dibolehkan menjual makanan yang mengandung babi atau alkohol? Jawabannya, tidak boleh menjual barang yang haram dimakan atau yang haram digunakan. Di antaranya adalah hal-hal yang Anda sebutkan dalam teks pertanyaan. Fatwa ini ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Abdul Razak Afif. Begitu Alia, apakah dapat dimengerti? Iya, Aida, makasih. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Apakah diperbolehkan memperdagangkan khamar dan babi jika tidak dijual kepada muslim, namun kepada non-muslim? Jadi jawabannya itu tidak diperbolehkan memperdagangkan hal yang Allah haramkan, baik dalam berbentuk makanan atau selainnya, semisal khamar, babi, meski dijual kepada orang-orang kafir. Alasannya adalah menimbang dua hadis Nabi. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia mengharamkan memperjualbelikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana Tiara? Apakah sudah jelas pertanyaan? Jawabannya? Iya, sudah cukup jelas. Makasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 dan jawaban sudah terjawab semua. Saya tutup. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru satu kelompok. Ada dua apa satu? Dua kelompok, Pak. Satu lagi. Satu lagi, silakan. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ansarina Iksan selaku moderator dari kelompok 6. Hari ini kelompok kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang analisis penggunaan alkohol dalam pengobatan ditinjau dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan anggota kelompok Arifah Nabila Putri, Ayuna Varianti, Desi Fitriani, dan saya sendiri Dina Ansarina dan Vika Lutfia Yusriani. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri.
Pengertian alkohol. Kata alkohol mengingatkan kita pada etanol, yaitu senyawa memabukkan yang terdapat dalam anggur dan bir. Namun, etanol itu sendiri salah satu dari keluarga senyawa organik yang disebut alkohol yang terdapat di alam. Alkohol alami meliputi feniletanol, yaitu senyawa yang menyebabkan bau memabukkan dari bunga mawar, kolesterol, yaitu alkohol bercita rasa enak yang menimbulkan rasa suka benci di antara kita. Sukrosa yaitu gula untuk memenuhi rasa manis, dan banyak lagi. Next. Jenis-jenis alkohol, yang pertama alkohol monohidrik adalah alkohol yang mengandung satu kumpulan hidroksi. Terdapat 5 jenis alkohol monohidrik, yaitu metanol atau spirit kayu, etanol, propanol, butanol, dan petanol. Sebagai contoh, metanol adalah bahan beracun dan tidak boleh digunakan oleh manusia. Yang kedua, alkohol dihidrik. Alkohol jenis ini tergolong dalam kumpulan diol atau glikol seperti etilen glikol atau EG dan proilen glikol atau PG. Kedua jenis alkohol ini adalah merupakan cairan sintetik yang tidak berwarna, tidak berbau, dan boleh menyerap air. Sehubungan dengan ini, PG banyak digunakan dalam produk makanan seperti es krim, rendah lemak, selain daripada berfungsi sebagai pelarut, warna, dan juga perasa. Next. Yang ketiga, gula alkohol. Gula alkohol yang biasa digunakan adalah seperti maltinol, xilitol, sorbitol, gliserol, isomal, dan sebagainya. Sebagai contoh, sorbitol adalah pemanis yang boleh didapati dalam berbagai produk makanan. Dan yang terakhir, alkohol lemak adalah alkohol yang berasal dari asid lemak atau metal ester dari kelapa sawit atau lemak khinzir. Ia berfungsi sebagai pemekat dalam bahan makanan dan juga kosmetik. Next. Manfaat dan mudarat alkohol. Beberapa manfaat alkohol bagi tubuh jika digunakan dalam batas yang wajar. Yang pertama, mengurangi tekanan darah, meminimalisir resiko stroke, membantu memperbaiki kualitas tidur, menjaga kesehatan kardiovaskular, meningkatkan kehangatan tubuh, meningkatkan libido. Penggunaan alkohol dalam pengobatan. Pemakaian alkohol dalam obat-obatan utamanya sebagai bahan pembantu dalam proses formulasi atau pembuatan obat tersebut. Jadi alkohol dalam obat-obatan bukan merupakan bagian utama yang dimaksudkan untuk obat, tetapi lebih sebagai bahan atau penolong. Bentuk obat-obatan zaman dulu ada yang berupa tinktur, ekstrak cair yang pada hakikatnya hasil dari proses penyaringan bahan obat, yang umumnya dari tumbuhan dengan alkohol. Pada saat ini sediaan seperti itu sudah sangat langka. Pemakaian alkohol dalam obat-obatan biasanya dalam obat yang berbentuk cair. Alkohol juga masih digunakan untuk obat-obatan yang dimaksudkan untuk pemakaian luar seperti pada sediaan yang disebut lotion. Alkohol juga digunakan sebagai disinfektan, misalnya untuk mengoles kulit sebelum ditusuk jarum suntik. Demikian pula pada proses pembedahan atau operasi. Kadang-kala permukaan kulit yang akan dibedah dibersihkan dengan alkohol. Baik, materi sudah dipaparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan bagi yang ingin bertanya, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Saya Tegar Pramudia ingin bertanya. Iya, silakan Tegar.
Apa resikonya jika minum alkohol secara berlebihan? Terima kasih. Baik, terima kasih Tegar atas pertanyaannya. Yang lain apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kelompok bisa dijawab, silahkan. Saya, Dina, ingin menjawab pertanyaan Tegar. Apa resikonya jika minum alkohol secara berlebihan? Kalau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan itu dalam jangka waktu yang panjang, minuman alkohol ini bisa merusak organ tubuh dan menyebabkan kecanduan juga. Bahkan juga bisa, nggak jarang juga terjadi keracunan alkohol yang bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Selain meningkatkan resiko kematian, kecanduan alkohol juga dapat merusak organ hati ataupun liver. Organ ini fungsinya itu untuk membantu proses pencernaan makanan, menetralkan racun dalam darah, mengatur kadar gula, dan kadar kolesterol dalam darah. Jadi kalau mengkonsumsi alkohol secara berlebihan itu nggak baik dan bisa merusak organ tubuh kita. Gimana Tegar, apakah sudah jelas jawabannya? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Dina. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, kelompok cukupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok sudah presentasi, Pak. Baik, tadi saya dengar masalah alkohol. Jadi di dalam Quran itu kan disebut innamal khamru wal maisiru, ya kan? Itu khamr. Quran itu pakai bahasa khamr. Nah, khamr itu kalau dikiaskan ke zaman sekarang banyak macamnya yang memabukkan khamr itu. Nah, yang memabukkan itu apa? Narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Itu haram. Nah, di hadis itu disebutkan qaliluhu wa kasiruhu haramun. Sedikit ataupun banyak tetap haram. Ya, jadi yang memabukkan, mau sedikit, mau banyak, haram. Nah, terkait hal ini, bagaimana untuk pengobatan? Kalau untuk pengobatan, selama memang tidak ada obat lagi yang halal, ya dibolehkan, mubah, tadi disebutkan fatwa MUI. Tidak diharamkan, kalau memang tidak ada lagi. Tapi kalau memang ada, ya silahkan. Gunakan yang halal, seperti itu. Makanya ketika vaksin dipakai di Republik ini, LP POM UI itu mengeluarkan fatwa halal vaksin yang dipakai. Mau vaksin itu apa haram apa halal, ya tergantung fatwa MUI. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu terkait hal ini, berobat dengan yang haram sebenarnya ya dilarang. Tapi kalau darurat ya dibolehkan. Mubah, bukan diharuskan, tapi sekedar mubah saja. Nah, ini yang perlu kalian pahami dalam kaidah hukum Islam.
Saya kira itu tambahan penjelasan saya. Masih ada pertanyaan nggak? Baik, kalau nggak ada, saya pikir kita cukupkan perkuliahan pagi hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih.